Ayat ini mengingatkan kepada kita, hati-hati sampean, hati-hati kau cepok. Selem muasa ngalemu, Islam dirimu, lahir Islam, khitan Islam, akad nikah Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca ayat ini. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam, judi, sabung ayam. Tiba-tiba digrebek sama kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, pak, masih lari tembak lagi, pak, masih lari tembak lagi, pak. 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, tung, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi India. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Habis mabuk, lempoks, campur lem tikus, beleng-beleng. Bayangkan lem pox dan campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem, mabuk. Oh, pas mabuk pak, dia ambil motornya. Bayangkan pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Coba, pas tabrakan dia tabrak listrik, pak, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Puh! Mati di atas perut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh ya, jangan marah, contoh. Ada anak sekolah SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap. Wah, ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Sehingga cabut, langsung ditarik kunci mobil motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Tell me lagi ini adik-adik. Aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Banda ada uangku pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah, sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah, sudah. Mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Dia ambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 228. 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid ya, pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidungnya dengan hidung saya, kalah saya ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Adik-adik ada yang tahu? Saya ulang, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah, berapa? Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, solatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tetongangi sempajange, pasui sekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan solat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka solatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak solat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Yang ketiga, anis kurli wali-wali baika. Bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa, Dek? 3. Ada yang tahu? Ulang. Ada yang bisa ulang? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo, ayo. Ah, ini. Ayo ke sini. Sini. Ayo. Ya. Coba. Ya. Ayo, siapa namanya, Dek? Siapa? Ah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Ayo, siapa? Ah, lain kali kau jawab saja, sembarang saja kau sebut, belum tentu ini semua tahu. Oke. Ah, jawaban yang tadi apa itu? 1. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, Aqimis sholat wa atuz zakat. artinya Menunaikan sholat dan menunaikan zakat. ketiga, anis kurli. Anis kurli wali walidaik. Ah, artinya Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. sudah betul? Betul? Nah, dapat hadiah. Dek, beda itu rasanya uang Kapolres dengan uang Ustadz. Beda rasanya ya. Insyaallah. Nah, berkaitan dengan 3 perintah ini, ayo. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga. Anis kurli wali-wali, bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu.
Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Satu, zamannya Isa alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Isa nabi keberapa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Hadiah. Siapa yang tahu? Nabi ke-20 tuh? Hah? Ah, enggak dapat hadiah kalau berjamaah. 24. Zamannya Isa alaihissalam, ada pemuda pak, bagus agamanya, kira-kira sekarang ketua remaja masjid kalau sekarang. Ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan. Maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Kau lihat itu, namanya Jurais. Kalau kau biarkan, maka anak muda akan beriman bersama mereka. Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini Jurais? Makin hari, makin banyak yang simpati sama dia. Bagaimana caranya dihabisi nih? Ada yang usul, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tidak mempan, dia bukan mata duitan. Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan, dia tidak gila jabatan. Lalu ada yang urus usul, Jurais kan anak muda, jadi gimana? Kirim cewek paling kece, kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda Jurais. Akhirnya apa? Jurais, apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, halo bu, masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, itu ibu-ibu hamil pan ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak napas, nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Coba, dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan keluar kona, tidak, pasti setengah mati. Iya toh, paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Wah, jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ngajar, setan. Nah bilang anaknya, bleh. Masa anaknya dibilangi setan? Kurang ngajar, kambing. Bleh. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan tak tabrak kau beca.
betul lah beca.